Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ginulendari dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 222016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materialitas dan risiko audit. Materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Namun, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa 1. Kesalahan penyajian termasuk penghilangan. Yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya. Dan yang terakhir ada pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada tahapan dalam penerapan materialitas. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan, dan pada saat merumuskan opini dalam laporan keuangan. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ada 3. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas pelaksanaan. Dan yang ketiga, memperkirakan total kesalahan penyajian dalam segmen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas yang ditetapkan auditor untuk laporan keuangan yang akan diauditnya. Menentukan materialitas pelaksanaan. Penentuan materialitas pelaksanaan diperlukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dan tingkat materialitas pelaksanaan membantu mereka dalam menentukan bukti audit yang tepat dan harus dikumpulkan. Selanjutnya ada memperkirakan kesalahan penyajian dan membandingkan dengan kebijakan awal. Pada saat auditor melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor mendokumentasikan semua kesalahan penyajian yang ditemukannya. Selanjutnya ada komponen-komponen model risiko audit, yaitu ada 4. Yang pertama risiko deteksi, yang kedua risiko inheren, dan yang ketiga risiko pengendalian, dan yang terakhir ada risiko audit. Perbedaan antara risiko-risiko dalam model risiko audit. Ada perbedaan besar dalam hal bagaimana auditor menilai keempat faktor risiko audit. Untuk risiko audit yang bisa diterima, auditor memutuskannya sesuai dengan kesediaan kantor akuntan menerima risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian. Selanjutnya ada menetapkan risiko audit bisa diterima. Auditor harus memutuskan risiko audit yang bisa diterima untuk suatu audit, terutama pada tahap perencanaan audit. Selanjutnya, dampak risiko penugasan terhadap risiko audit bisa diterima. Risiko penugasan adalah risiko yang harus ditanggung auditor atau kantor akuntan setelah suatu audit diselesaikan, walaupun laporan audit yang dibuat sudah benar. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima. Apabila auditor memodifikasi bukti untuk risiko penugasan, hal itu dilakukan dengan mengelola risiko audit. Yang selanjutnya adalah menilai risiko inheren. Dimasukkannya risiko inheren ke dalam model risiko audit merupakan konsep paling penting dalam pengauditan. Selanjutnya adalah hubungan antara risiko dengan bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Auditor menanggapi risiko terutama dengan mengubah luasnya pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk pula dengan memadukan hal-hal tak terduga dalam prosedur audit yang digunakan.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren. Auditor harus menilai faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko dengan memodifikasi bukti audit untuk dipertimbangkan. Selanjutnya ada keterbatasan pengukuran. Salah satu keterbatasan paling besar dalam penerapan model risiko audit adalah adanya kesan dalam pengukuran komponen-komponen dalam model. Selanjutnya ada risiko audit per segmen. Risiko inheren dan risiko pengendalian tidak ditetapkan untuk audit sebagai keseluruhan, melainkan ditetapkan untuk setiap siklus, setiap akun dalam suatu siklus, bahkan kadang-kadang untuk setiap tujuan audit pada suatu akun. Dan yang terakhir ada mengaitkan materialitas pelaksanaan, kesalahan penyajian bisa ditoleransi, dan risiko dengan tujuan audit atau saldo. Selanjutnya ada hubungan antara risiko dan materialitas dengan bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam pengauditan berhubungan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada merevisi penilaian risiko dan bukti. Model risiko audit utamanya merupakan model perencanaan dan oleh karena itu kegunaannya terbalas dalam mengevaluasi hasil. Dan yang terakhir ada risiko signifikan. Risiko signifikan sering berkaitan dengan transaksi non-rutin yang signifikan atau hal-hal memerlukan pertimbangan. Yang terakhir ada ringkasan. Materialitas dan risiko adalah konsep dasar yang amat penting dalam perencanaan audit. Kedua konsep tersebut menuntut pertimbangan audit dan keduanya berdampak langsung terhadap bukti yang direncanakan auditor. Materialitas sangat penting karena auditor memberikan keyakinan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Oleh karena itu, auditor harus mengembangkan pertimbangan awal tentang materialitas yang bisa digunakan untuk merancang suatu perencanaan audit yang bisa menjadi dasar keyakinan tersebut. Selain itu, karena auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi audit, maka pertimbangan risiko sebagaimana dirumuskan oleh model risiko audit sangat perlu bagi auditor untuk menetapkan risiko tersebut secara efektif dengan cara yang tepat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.